A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Majmu'atu Salasi Rosail. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-risalatul ula mukhtasarun fi bayani al-iman wal islam was sunnah. Risalah yang pertama, nah ini menjelaskan tentang mukhtasarun fi bayanil iman wal islam was sunnah, yaitu sebuah ringkasan yang menjelaskan tentang masalah iman, Islam dan as-sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah jenis puji lillahi kutantu kedua Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu tawi rahmat ta'dim wassalamu lan salam ala rasulillah. Iku mugi-mugi tetep ing atase utusane Gusti Allah Muhammadin rupane Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase kaula wargane Nabi, wa ashabihi lan piro-piro sahabate Nabi ajma'ina halisa kabeh. Amma ba'du, anapun ing dalam sawise basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fahadha kitabun Fahadha mangka utawi iki iku kitab mukhtasarun kang den ringkes min kutubil fiqhi saking piro-piro kitab fikih wa ghairiha lan liyane kutubil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i ing atase madhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Mugi-mugi utawi rahmate Allah alaih ku tetep ing atase al Imam Syafi'i. Liyakuna drapo nyentah ono iyo kitab mukhtasar kutan iku dadi kecukupan lil mubtadi maring wong kang lil mubtadi kedua wong kang pemula fitinihi ing dalam agamane si mubtadi, wa tashilan lan ngagampangaken hifdi maring ngehafal, wa billahi lan iku tetep kelawan Gusti Allah at-taufiqu utawi taufik. Kitabul imani wal islami was sunnati utawi iki ku kitab iman wal islam was sunnati. Setelah kita membacakan muqaddimah, nah kita akan lanjut ke inti pembahasan, yaitu yang pertama tentang masalah pembahasan iman, Islam dan as-sunnah. Ilam wa ru'asir anna usulad dini salasu khisalin. Ilam waresuro anna usuladini ing setuhune piro-piro asale agama salah sukhisolin iku telu piro-piro perkarane. Nah, jadi perlu diketahui, perlu difahami oleh kita semua
bahwa asalnya agama, nah itu 3 perkara. Nah, jadi 3 perkara ini menjadi pokok atau asal daripada agama. Artinya menjadi asal pokok daripada agama, artinya bahwa seluruh amaliyah syar'iyah, amal syariat, nah itu dibangun di atas 3 perkara ini. Jadi seluruh amaliyah syar'iyah, amalan-amalan agama, amalan-amalan syariat, nah itu dibangun di atas 3 perkara ini. Yang pertama al-imanu, iman, wal islamu yang kedua Islam, wasunnatu dan yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi di atas 3 perkara inilah amaliyah syar'iyah, amal ibadah, nah itu dibangun di atas iman, Islam dan ittiba'u sunnatin Nabi, mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Amal imanu anapun utawi iman, fahuwa maka iku utawi iyo iman, antuk mina iku yen tangi manaken sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Gusti Allah, wa kutubihi lan piro-piro kitabe Gusti Allah, wa rusulihi lan piro-piro utusanane Gusti Allah, wal yaumil akhiri lan dino akhir, wa bil qadri lan kelawan pepasten, khairihi tegese baguse qadar, wa syarrihi lan alane qadar, minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala maha luhur ya Allah. Nah, adapun mengenai iman, nah itu adalah kita harus mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani utusan-utusan Allah, mengimani yaumil akhir, hari akhir, dan juga mengimani qadar, kepastian dari Allah baik dan buruknya. Nah, ini yang disebut daripada arkanul iman, rukun iman. Amma maknal imani billah, amma maknal imani billah, anapun utawi maknane iman billahi kelawan Gusti Allah, fahuwa mangka iku utawi maknal iman billah, anak takidah iku yen tane kataken sira anallaha ta'ala ing saestune Gusti Allah ta'ala, ahadun iku dat kang suwiji, la syarika lahu ora ana sekutu iku maujud lahu kaduwe Gusti Allah. Amma maknul imani billah. Nah, adapun pengertian atau makna iman kepada Allah itu adalah fahuwa anna taqida anallaha ta'ala ahadun la syarika lahu. Jadi arti daripada beriman kepada Allah itu adalah hati kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu adalah ahadun, dat yang maha tunggal, dat yang maha tunggal sehingga la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, itu arti iman kepada Allah, yaitu hati kita meyakini
membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal. Nah, adapun tunggalnya Allah, nah itu pengertiannya adalah bahwa Allah itu tunggal zatnya, tunggal sifatnya, dan juga tunggal perbuatannya. Maka dengan demikian tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, itu arti iman kepada Allah. Bahwa hati kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Gusti Allah itu zat yang maha tunggal. Tunggal zatnya, tunggal sifatnya, dan tunggal perbuatannya. Adapun maksud daripada tunggal zatnya, artinya bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa juz atau beberapa bagian. Beda dengan kita sebagai makhluk. Nah, kalau zat kita, kalau fisik kita, nah itu tersusun dari beberapa bagian. Nah, di antaranya susunan daripada fisik kita, satunya fisik kita ini tersusun dari beberapa bagian. Di antaranya tersusun dari kulit, dari daging, dari darah, dari saraf, dari otot, dari tulang, dari kepala, dari telinga, mata, mulut, leher, terus pundak, dada, tangan, perut, kaki, dan lain sebagainya. Jadi satunya kita itu satu dari kesatuan sesuatu yang banyak. Nah, itu satunya manusia. Jadi satunya manusia hasil dari penyatuan sesuatu yang cukup banyak yang menjadi satu. Lah, kalau zatnya Allah, nah itu tidak tersusun dari beberapa bagian. Nah, terus kalau demikian bagaimana zatnya Allah? Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahui jati dirinya. Cuman kita sebagai hamba Allah diperintahkan cukup dengan sebatas kita meyakini Allah itu ada dan zat Allah itu tunggal, tidak tersusun dari beberapa bagian. Jadi kalau misal di benak kita, dalam hati kita itu setan membuat ulah, membuat pertanyaan. Nah, terus kalau sementara, kata setan misal, kalau sementara Allah itu zatnya tidak tersusun dari beberapa bagian, tidak ubahnya seperti zatnya manusia, fisiknya manusia, nah terus bagaimana zatnya Allah? Jawabnya adalah wallahu a'lam. Allah lah yang mengetahui. Karena la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengetahui Allah terkecuali Allah. Cuman bagi kita hanya sebatas cukup untuk meyakini Allah itu ada dan zatnya Allah itu tunggal, tidak seperti fisiknya manusia. Nah, jadi jangan sampai dibayangkan Allah itu ada ada kepalanya, ada tangannya, ada dadanya, ada kulitnya, ada kakinya, jangan. Kalau kita seketika itu membayangkan demikian, maka seketika itu kita telah menduakan Allah, telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu arti tunggal zatnya Allah. Kemudian adapun Allah tunggal sifatnya, artinya Allah itu tidak memiliki dua sifat yang sama. Contoh, Allah kesifatan ilmu. Jadi ilmu Allah itu tidak dua, jadi hanya satu. Jadi tidak ilmaini, tidak dua ilmu. Jadi satu sifat wujud Allah, satu sifat qidam Allah, satu sifat baqa Allah, satu sifat mukhalafah Allah, satu sifat ilmu Allah, satu sifat kudrat Allah. Jadi tidak dua, satu. Nah, itu maksud daripada tunggal daripada
sifatnya. Dan juga di luar Allah tidak ada yang menyamai daripada sifat-sifatnya Allah. Nah itu maksud daripada Allah tunggal sifatnya, dan juga tunggal perbuatannya. Maksud tunggal perbuatannya itu bahwa selain Allah, nah itu tidak mempunyai perbuatan. Jadi semuanya yang terjadi itu adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi semuanya adalah perbuatan Allah. Sekalipun dalam diri kita ada perbuatan ikhtiyariyah, ada perbuatan ittirariyah, nah itu hakikatnya semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di luar Allah, nah itu tidak mempunyai daya upaya, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai perbuatan. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu arti daripada tunggal af'alnya, perbuatannya. Nah, jadi itulah arti daripada iman kepada Allah, yaitu kita meyakini seyakin-yakinnya dalam hati bahwa Allah itu maha tunggal, tunggal zatnya, tunggal sifatnya, dan juga tunggal perbuatannya. Sehingga dengan demikian la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadimun la awwala lahu, qadimun dat kang qadim, la awwala lahu kang ora ana awal iku maujud lahu kaduwe Allah. Begitu juga arti iman kepada Allah itu kita meyakini bahwa Allah itu sifatnya qadim. Sehingga karena Allah itu sifatnya qadim, maka la awwala lahu, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksudnya bahwa qadimun la awwala lahu, Allah itu keberadaannya, nah itu tidak pernah didahului oleh ketidakadaan. Karena memang asalnya Allah itu ada dan tidak pernah tidak ada, sehingga tidak ada proses permulaan bagi Allah. Nah, beda dengan keberadaan kita sebagai makhluknya Allah. Nah, kalau keberadaan kita, nah itu kedahuluan oleh sebuah proses permulaan, yaitu ketidakadaan. Dulu kita tidak ada, kemudian ada. Nah, jadi adanya kita itu didahului oleh tidak ada dulu. Nah, maka dalam kitab-kitab tauhid, wujud kita ini, nah ini wujudnya ba'da Adam, nah, sebutnya Adam sabik. Adanya kedahuluan oleh ketidakadaan dulu. Bahkan kemudian akan menjumpai lagi dengan ketidakadaan yang dalam ilmu tauhid disebutnya Adam lahik alias kematian. Nah, jadi arti iman kepada Allah yaitu kita tidak sebatas meyakini seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa Allah itu zat yang maha tunggal, zat yang maha tunggal, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan juga qadimun la awwal lahu. Kita meyakini bahwa Allah itu keberadaannya, wujudnya itu tidak ada permulaannya. Hayyun la yamutu, hayyun kang urip, la yamutu kang ora mati ya Allah. Begitu juga selanjutnya pengertian iman kepada Allah itu adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu hayyun, hidup, sehingga la yamutu, tidak pernah
la yamutu sehingga orang pernah mati ya Allah. Jadi Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Hayyun la yamutu, zat yang maha hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Dan hidupnya Allah, nah itu bukan dengan adanya ruh. Beda dengan kita. Hidupnya kita, nah itu akan diakhiri dengan kematian. Dan hidupnya kita itu karena adanya ruh. Kalau Allah maha hidup tidak akan pernah mati, dan juga hidupnya Allah tanpa ruh, akan tetapi dengan datnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan wa huwal hayyul qayyum, huwal hayyul qayyum. Abadiyun bakin, abadiyun kang abadi, bakin kang tetap, lam yazal wala yazal. Lam yazal ora gingsir ya Allah, wala yazalulan ora ono ya Allah. Begitu juga arti daripada iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa Allah itu adanya abadiyun bakin, adanya abadiyun kekal, abadi, abadiyun abadi, bakin kekal. Sehingga Allah itu zat yang abadi, zat yang kekal, maka Allah tidak akan pernah tidak ada karena kekal. Abadiyun bakin, lam yazal wa la yazal. Beda dengan keberadaan kita. Kalau kita keberadaannya tidak kekal, sekarang lagi ada, bakal tidak ada. Nah itu keberadaan kita sebagai makhluk. Kalau Allah abadi, kekal, bakin, abadi, kekal, sehingga tidak akan pernah ada. Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, atau di ayat yang lain kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan sirna, akan musnah terkecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah diantara pengertian daripada al-imanu billah, iman kepada Allah, yaitu hati kita meyakini seyakin-yakinnya Allah itu maha tunggal, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya, dan juga meyakini seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa Allah itu tidak ada permulaannya, tidak pernah didahului oleh tidak ada, qadimun la awwala lahu. Dan juga kita meyakini bahwa Allah itu hayyun la yamutu, zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati, abadiyun qabakin. Dan juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu zat yang abadi, yang kekal, sehingga lam yazal wa lam yazal, tidak akan pernah tidak ada, selamanya Allah kekal, Allah ada. Nah itu diantara arti daripada makna al-imani billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.